Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Diva Aprilia. Saat ini aku berkuliah di Unpas. Aku ingin menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk menggunakan Mendeley di Microsoft Word untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan skripsi ataupun bikin jurnal. Nah, di sini aku udah pakai Mendeley yang reference manager. Nah, teman-teman bisa download dulu ya mungkin sebelumnya. Terus mengenai cara nyambunginnya kayak gimana ke Microsoft Word, teman-teman bisa cek YouTube yang lain. Sini ya gimana caranya. Pertama, oke, aku udah masukin ke masukin reference ke Mendeley site-nya yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, terus gimana sih, apa sih kepantasan pengutipan itu yang di dalam skripsi atau jurnal. Nah, gini teman-teman, ini aku udah, masukin ini nih ya, aku hapus dulu deh, ini titik. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau, masukin citasi ke dalam sebuah kalimat, itu gampang banget. Nah, kalau teman-teman misalkan ini udah ngambil, sebuah kalimat dari dalam buku, terus bukunya misalkan udah dimasukin nih ke dalam Mendeley-nya, terus teman-teman tinggal pencet aja ini, terus insert citation. Nah, tada, udah jadi kan, kayak gini. Nah, tuh, cuman, ini tuh salah ya teman-teman kalau misalkan, si citasinya itu ada di belakang titik, itu salah, karena harusnya citasi itu, dia satu kesatuan sama kalimat. Jadi kalau mau, si titik itu setelah dimasukinnya citasi, kayak gini, gitu. Ini salah, ini titiknya belum dihapus. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, terus, citasi juga bisa dimasukkan baik di dalam paragraf kayak gini nih ya, di dalam paragraf kayak gini, misalkan insert. Nah, atau pasti selalu di akhir kalimat ya, teman-teman. Atau, maksudnya bisa di akhir atau di awal kalimat ya, tapi pasti, selalu setelahnya itu harus ada titik gitu. Nah, jadi bisa di dalam, paragraf atau di akhir paragraf kayak gini, teman-teman. Nah, itu adalah tingkat kepantasan pengutipan. Terus, aku juga mau ngejelasin, di sini ada yang namanya pengutipan interview. Pengutipan interview itu tuh biasanya dilakukan untuk mengutip sesuatu yang enggak ada di dalam buku gitu, yang enggak dimasukin atau diterbitin ke, kayak kayak jurnal atau buku yang emang ilmiah gitu loh. Nah, di sini ada 3 tipenya, ada published interviews, personal interview, sama research participant interviews. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, published interviews itu, kayak berupa, apa ya, kayak jadi teman-teman itu mengutipnya, di, platform-platform yang memang, terbuka untuk publik gitu. Misalkan kayak YouTube, terus juga misalkan film, atau misalkan musik juga bisa loh, terus juga podcast atau, radio kayak gitu, teman-teman. Nah, terus cara masukinnya, mungkin kan kalau misalkan, teman-teman itu misalkan udah tahu nih, misalkan itu tuh dari film misalkan ya, ini aku contohnya dari film ya. Ini ada pengutipan dari sebuah film. Nah, terus aku sebelumnya udah masukin secara manual ke dalam Mendeley ini. Nah, nanti untuk caranya kayak gimana bakal aku jelasin di, next part ya. Nah, kalau misalkan sekiranya aku udah masukin kan si kutipannya tuh isinya kayak apa misalkan. Nah, terus aku ditinggal cari nih ininya, referensinya. Nah, itu dari film Harry Potter. Nah, terus tinggal insert station. Nah, cuman kan ternyata si citasinya tuh masih yang kayak gini doang nih, kayak cuman ternyata dari Dumbledore 2004 gitu. Nah, tapi nggak dijelasin secara terperinci itu di part mana sih gitu, di detik berapa sih kayak gitu kan. Nah, untuk mengubahnya biar teman-teman yang baca jurnal kalian misalkan tahu, dia tinggal diketik aja 2 kali. Nah, terus diubah nih search detailnya, karena nggak mungkin dong kalau misalkan dari film itu page gitu ya. Nah, jadi diubah aja ke part. Nah, terus value-nya itu tuh, misalkan ada di 1 jam 20 menit, kok tanda seru, 1 jam 20 menit, kosong kosong. Nah, misalkan di part itu, terus kalian tinggal save change aja. Nah, keubah kan tuh part bla 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 bla. Nah, gitu teman-teman untuk ngutip dari publish interviews.
Nah, yang kedua ada personal interviews. Nah, kalau personal interviews itu biasanya berupa wawancara, teman-teman. Bisa dilakukan sama, siapa baik misalkan, eee, ibu-ibu yang di jalanan, atau misalkan supir, atau misalkan siapapun yang teman-teman rasa, teman-teman butuh wawancara dari beliau, itu teman-teman bisa banget masukin ke personal interviews. Nah, kayak ini aku udah dapet ya kutipannya gitu, seorang advokat bla 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 bla, terus tinggal masukin aja nih, insert citation yang ini. Nah, kan udah masuk nih. Tapi, tunggu dulu teman-teman, kalau misalkan teman-teman, masukinnya personal interviews, ini harus, diubah nih di sini nih. Di setelah nama, kan ada koma nih, nah itu harus dimasukin. Ini misalkan, mmm, personal interview gitu. Baru koma lagi, baru tahun, kayak gitu teman-teman. Baru jangan lupa di sini tambahin titik, kayak gitu. Terus yang ketiga ada, research participant interviews. Nah, kalau misalkan research participant interviews ini, biasanya itu kan kayak, kita melakukannya dengan ilmuwan-ilmuwan atau misalkan orang-orang yang melakukan penemuan-penemuan gitu. Nah, biasanya juga misalkan orang-orang yang penemuan itu kan suka dibikin, jurnal atau apa, nah itu kita bisa juga ngambil dari situ. Nah, terus caranya, kan kita udah nih ngambil, kutipannya kayak gini. Nah, kita tinggal masukin aja teman-teman nih, 7 fakta lumba-lumba, insert. Nah, sudah jadi kayak gini teman-teman, tinggal dikasih titik. Nah, itu adalah mengenai tipe pengutipan interview. Nah, ini caranya pengutipan parentikal. Nah, teman-teman di sini aku udah masukin ya beberapa teks nih tuh. Ini tuh, teks dari buku Siddhartha yang Penalaran Hukum. Nah, ini nih, aku coba masukin ya. Misalkan masukinnya di sini nih. Masukin, pencet, insert. Tada, sudah jadi. Nah, seperti yang, di atas-atas tadi udah aku contohin, nah itu tuh namanya jenis pengutipan parenthetikal. Nah, jadi kalau parenthetikal itu ya cirinya gini nih tuh, ini nama autor, terus ini tahun dibuatnya, kayak gitu. Nah, ini juga sama bisa kalian taruh di tengah-tengah kalimat, atau misalkan di akhir kalimat, atau di tengah paragraf, di akhir paragraf, gitu bebas ya teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai pengutipan naratif. Nah, pengutipan naratif ini sedikit berbeda sama pengutipan parenthetikal tadi, karena pengutipan naratif ini tuh harus, ada di depan kalimat. Kenapa? Karena ini nih, aku masukin dulu ya teman-teman. Ini sama ya dengan yang tadi. Nah, kan kalau misalkan yang parenthetikal tadi itu cuman kayak gini aja kan. Sementara kalau misalkan yang penulisan naratif itu antara autor sama tahun itu harus dipisah. Jadi autornya itu harus di luar, kalimat ini, di luar kalimat lagi, di luar, apa namanya, kurung. Nah, save change, nah tinggal udah berubah kayak gini kan. Nah, terus tinggal kita tambahkan kata mengatakan. Nah, ini nih Mbak, jadi huruf kecil. Jadi kayak Siddhartha 2013 mengatakan gitu, moralitas sosial tersebut jelas bla 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 bla, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu cara mengutip dari banyak sumber nih, bisa gini caranya teman-teman, ini gampang banget juga ya. Ini aku kopas dari sini ya, copy, paste, oke. Caranya mudah sekali teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih aja, ini misalkan ya, misalkan kalimat yang udah aku masukin itu gabungan dari beberapa referensi. Nah, teman-teman tinggal masukin aja, tinggal dipencet 1, 2, 3. Insert three citation. Tada! Kayak gini nih teman-teman. Itu kalau misalkan di dalam pengutipan satu paragraf itu misalkan kalian menggunakan 3 atau lebih daripada referensi. Nah, nanti bakal kayak gini, jangan lupa di akhir tambah titik. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin, gimana sih kalau misalkan kita tuh pengen ngutip dari sebuah buku, tapi kita tuh pengen nyantumin halamannya juga. Nah, di sini nih aku udah masukin kalimat. Aku udah memasukkan sebuah kalimat. Nah, di sini kita tinggal masukin kayak gini aja nih. Aku tadi mengutip ini dari Siddhartha nih. Masukin, terus insert.
Nah, ini kan masih kayak gini kan tampilannya masih yang, parenthetical, terus kita tinggal ubah aja teman-teman ke nih search details, sama dengan yang pas kita ngetik publish interviews. Nah, di sini kan kalau buku itu biasanya apa sih? Page, benar banget. Nah, tinggal kita tambahin aja halamannya. Ini kan page, misalkan, ini tuh ada di halaman 126, misal. Tinggal save change, nah nanti dia muncul kayak gini nih teman-teman tuh. Muncul kalau misalkan ini ada di halaman 126. Nah, terus jangan lupa dikasih titik, udah selesai. Nah, terus selanjutnya aku pengen, ngasih tahu cara ngeganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia, karena dari tadi kita lihat kan pasti ini biasanya, apa sih, kayak bahasanya tuh part gitu, terus page kayak gitu, itu kan bahasa Inggris kan ya. Nah, terus gimana sih caranya kalau misalkan kita pengen ngeganti ke bahasa Indonesia gitu? Caranya gampang banget teman-teman, teman tinggal pencet yang ini nih, citation setting, terus nih ada citation language nih, terus tinggal ubah deh. Nah, mana kita cari, karena kita orang Indonesia, cari Indonesia. Mana ya? Nah, bahasa Indonesia, update citation language. Nah, nanti tuh, ini ke-update juga kan halaman 126. Nah, terus sekarang nih aku contohin ya kalau misalkan ini kan udah ke-update tuh, kayak tadi kan pay. Nah, ini jadi HLM halaman 126. Nah, terus kita coba lihat lagi di sini deh, biar teman-teman percaya ya, gimana sih kalau perubahannya itu. Tinggal dimasukin aja nih teman-teman, di buku ajar nih, ini ya, insert citation. Tuh, jadi Kartika Atmaja dan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Ini teman-teman bisa ubah sendiri aja ya, langsung kayak fontnya biar sama itu ke home, terus ini fontnya 12, ukurannya 12, terus time news, romance, kayak gitu teman-teman. Nah, terus misalkan, teman-teman pengen ganti cara pengutipan gimana sih gitu ya, karena kayak bosen dari tadi kayak gitu-gitu terus. Nah, ini juga gampang banget teman-teman caranya. Caranya teman-teman cukup, eee, ngeganti aja kayak gini nih ya, sebentar ya teman-teman. Nah, jadi cara mengganti gaya pengutipannya, mudah sekali ya teman-teman, ya tinggal teman-teman masukin aja. Nih nih caranya ya. Ini masukin, insert one citation. Nah, kalau misalkan pengen ngeganti, caranya cuman, di sini aja nih, citation setting. Nih, ada citation style. Nah, teman-teman bisa ubah, misalkan pengen ngeganti jadi, IEEE gitu. Ini nih cara nanti kayak gini. Nah, tuh kayak yang angka 6 gitu. Kayak yang pernah teman-teman lihat mungkin ya sebelumnya di buku-buku. Nah, kayak gitu. Nanti terus ada juga misalkan, American Portrayal Science Association. Nah, ini hampir sama kayak tadi, cuman bedanya yang ini tuh, yang biasa di apa, digunain sama teman-teman yang Indonesia itu tuh, yang American Psychological Association 7 edition, kayak gitu. Pokoknya gampang banget caranya kalau misalkan teman-teman pengen ngeganti itu di citation setting, terus citation style, kayak gitu. Nah, terus, gimana sih kalau misalkan kita pengen melakukan pengutipan langsung? Nah, kalau misalkan untuk pengutipan langsung, caranya itu, gampang banget. Oke, aku jelasin dulu ya, pengutipan langsung itu adalah, kalimat atau biasanya paragraf yang teman-teman copy langsung dari dalam bukunya tanpa teman-teman ubah bahasanya. Jadi misalnya ya, ini aku udah ada nih buku penalaran dan penemuan hukum. Nih, misalkan aku pengen ngambil eee, satu ini, nih aku pengen ngambil satu kalimat aja, entar wait susah ini. Nah, tinggal copy, tinggal di-copy aja, copy, terus tinggal masukin ke sini. Nah, ini udah jadi tinggal dibenerin aja ya sama teman-teman gitu, dirapih-rapihin gitu. Nah nah terus kalian tinggal masukin aja itu tadi dari mana ya? Dari sini nih, dari buku penalaran Siddhartha. Nah, sudah tinggal dimasukin. Jadi pengutipan langsung itu ya emang pengutipan yang tanpa teman-teman ubah-ubah, kata atau kalimatnya. Tapi teman-teman nggak boleh terlalu banyak, memakai daripada pengutipan langsung ini. Karena
pengutipan langsung ini tuh, bisa berpengaruh ke, Turnitin teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bikin jurnal atau misalkan bikin skripsi pasti tahu ya Turnitin itu kayak gimana tuh. Dan, biasanya kalau misalkan bikin skripsi itu ada, minimal-minimal tertentu mengenai Turnitinnya sendiri. Jadi jangan sering-sering menggunakan pengutipan langsung ini. Nah, kalau sekiranya pengutipan langsung ini tuh dipakainya tuh, kapan sih? Nah, ini tuh kalau misalkan kayak misal kita ngambil undang-undang contoh. Nah, itu kan karena nggak bisa diubah-ubah dong kata-katanya. Nah, itu teman-teman bisa masukin kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan cara mengutip langsung apabila lebih dari 40 kata. Nah, ini aku sebelumnya udah ngambil juga ya dari suatu buku. Nah, ini teman-teman tinggal bikin paragraf aja. Karena biar ketahuan ya, ini kalau itu misalkan lebih dari 40 kata kayak gitu tuh, ini aku 56 tuh. Nih, terus jangan lupa teman-teman masukin juga lah si, ininya. Nah, jangan lupa dimasukin citasinya ke sini. Karena itu tadi misalkan, dari buku ini, dari buku Penalaran Hukum Logika, kayak gitu, teman-teman. Nah, terus, aku tadi sempat nyinggung ya, gimana caranya masukin secara manual dari Mendeley itu. Nah, ini gampang banget caranya, teman-teman. Nah, ini akan, nyambung juga ya sama cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley dan cara memasukkan buku fisik ke dalam Mendeley. Nah, ini caranya mudah ya, teman-teman buka dulu Mendeley Reference-nya, terus kita ke, menu utama. Nah, nanti kalau teman-teman udah download Mendeley-nya, jadi tampilannya akan kayak gini. Nah, tapi kebetulan aku udah memasukkan beberapa buku, jadi ada tampilannya kayak gini. Nah, kalau misalkan cara kerjanya Mendeley sendiri itu, kalau misalkan teman-teman nih ya, punya, PDF-PDF yang emang berisi buku, teman-teman tinggal add new, terus import file from computer, terus tinggal dimasukin aja nih. Nih, ini nih, kayak tadi aku udah masukin. Nanti tunggu nih di sini upload, and tada! Udah jadi tuh, Kodri M, benang merah penalaran hukum. Nah, kalau misalkan emang filenya itu udah bener, biasanya bakalan langsung ke-update dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat proses pengupdatean itu terjadi error, nah teman-teman bisa pencet aja 2 kali. Salah, bentar ya. Teman-teman bisa pencet, sekali ini, nanti dia akan muncul di sebelah kanan ini. Nah, teman-teman bisa untuk, benerin secara manual nih, kayak ini nih. Ini kan bukan report ya, tapi, yang aku masukin itu adalah wait, nah, yang aku masukin adalah jurnal artikel, kayak gitu tuh. Ini langsung keluar tuh abstraknya, kayak gitu. Terus ini juga udah kemasukin ya, tahun gitu dan juga misalkan tulis juga siapa penulisnya, kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah, teman-teman tinggal X aja. Nah, nanti dia bakal ke-update dengan sendirinya, teman-teman. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ingin masukin, eee, pengen masukin dari PDF. Terus gimana caranya kalau misalkan kita pengen ngutip dari film, pengen ngutip dari wawancara, atau misalkan dari jurnal yang, bukan ilmiah gitu misalkan ya, atau misalkan dari buku fisik, gimana sih caranya? Nah, teman-teman tinggal masukin di add new. Nah, di sini ada nih, add reference manually. Tinggal dipencet. Nah, nanti tampilannya akan sama seperti tadi. Teman-teman tinggal masukin aja, reference type-nya. Misalkan itu di sini ada buku, ada kasus, atau ada conference, terus ada film, ada jurnal, ada misalkan report, television broadcast, teman-teman tinggal masukin aja. Misalkan aku di sini buku ya, buku. Contoh. Nah, bentar ya aku cari dulu nih, aku punya buku misalkan, ini nih, Daily Vocabulary, aduh nggak kelihatan ya, ini. Tinggal masukin aja nih title, judul, Vocabulary, L-nya 1 salah, Vocabulary. Nah, terus author-nya siapa? Nih, author-nya adalah Haris. Jangan lupa ya kalau misalkan pengen bikin manual itu harus, nih, enter last name, nama terakhir orangnya, koma, baru nama depannya. Nah, kayak ini M. Haris Sofia. Jadi kita, tulisnya Sofi, terus M titik H. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, terus ini terbitan bukunya 2018. 2018. Volume atau cetakan pertama. Ini ada berapa nih page-nya? Ditulis aja. Page 1 misal sampai
187 misalkan ya. Terus edisi pertama, kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pengen masukin editornya, terus publish-nya siapa, tanggalnya, bulan, tahunnya, sama misalkan city-nya gitu ya, tempatnya di mana, bisa teman-teman masukin. Nah, terus nanti kalau misalkan udah selesai, teman-teman tinggal add entry. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, teman-teman bisa balik lagi ke Word-nya. Nah, terus kan ini kan belum ada tuh yang tadi kita baru aja masukin. Nah, caranya kalau mau nge-refresh tinggal pencet yang tanda 3 ini di kanan, terus update from library. Tunggu sebentar. Rada lama maaf ya. Nah, udah keluar nih tuh. Itu udah ada tuh vocabulary Sophie, benang merah, tuh udah ada. Jadi cara untuk menggunakan, Mendeley-nya seperti itu. Nah, terus di sini aku mau menjelaskan juga apa itu metadata. Nah, aku bakal ngejelasin sedikit mengenai metadata. Metadata itu tuh apa sih? Metadata itu tuh adalah yang, diperlukan di dalam, si Mendeley ini, data yang ada di dalam Mendeley yang berdasarkan dengan buku atau misalkan jurnal teman-teman. Nah, kayak ini nih, ini kan aku punya ya Codre-M-nya 2, ini sebenarnya satu file yang sama. Tapi, kenapa sih judulnya beda? Yang ini benang merah penalaran hukum aja, sementara ini lengkap penalaran hukum, argumentasi hukum, penegakan hukum. Nah, kenapa, yang ini tuh bisa benar, karena aku membenarkan si metadatanya. Nah, caranya ya sama tadi, kayak yang udah aku jelasin, tinggal dipencet terus diubah aja di sininya tuh. Ini dibenerin ini salah ya, penegakan harusnya, penegakan gitu. Nah, intinya tuh metadata itu tuh penting banget karena saat nanti kita nge-input ke dalam Word-nya, itu tuh berpengaruh juga. Jadi misalkan kayak ini aku udah, ngubah ini kan ya, nih. Ya contohnya sama aja lah ya dengan yang ini tadi aku punya 2 file, yang Codere M1 sama Codere M2 yang benarnya. Nah, kalau misalkan kita nggak membetulkan, nih nanti kita lihat di sini ya. Nih, kita, nggak membetulkan, nih, pasti nanti dia akan salah masuk ke Word-nya juga tuh kayak ini nih. Ini judulnya apa? Benang merah penalaran hukum penegarakan, itu salah kan? Nah, maka itu metadata itu sangat penting, untuk dibenarkan gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan nanti, metadatanya nggak kita benerin, yang pasti nanti info yang kita masukkan ke dalam jurnal ilmiah ataupun skripsi kita itu menjadi salah. Nah, oleh karena itu metadata itu harus dibenarkan di dalam Mendeley-nya itu sendiri dan nanti pada saat di Word di-refresh saja teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman paling, sekian yang bisa aku sampaikan, ilmu yang bisa aku sampaikan, sekian ya, hanya sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi menyusun skripsi ataupun ingin membuat jurnal dan semoga video ini bisa banyak bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Aku pamit undur diri dulu, bila ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaiannya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.